Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan sekalian, mari kita lanjut. Materi yang selanjutnya adalah tentang tipe-tipe budaya politik ya. Nah, tipe-tipe budaya politik, kawan-kawan sekalian, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada tipe budaya politik parokial. Yang kedua ada budaya politik subjek. Yang ketiga ada budaya politik partisipan. Jadi di dalam masyarakat itu, dalam lingkungan masyarakat ada 3 tipe budaya politik. Nanti kawan-kawan akan di pertemuan yang selanjutnya, kawan-kawan akan mencari tentang tipe budaya politik yang mana yang terjadi di lingkungan teman-teman sekalian nanti ya. Nah, sekarang masuk kepada tipe budaya politik parokial. Apa sih tipe budaya politik parokial itu? Nah, budaya politik parokial di sini menurut Almond and Perba, jadi yang mempunyai satu teori tentang budaya politik ini yaitu adalah Almond dan Perba di sini ya. Budaya politik parokial adalah budaya politik saat partisipasinya sangat rendah terhadap politik. Nah, contoh sangat rendah itu seperti apa? Jadi pengetahuannya rendah, kemudian partisipasinya pun rendah. Apa sih partisipasi itu? Ikut serta dalam proses politik. Contoh, di mana saja sih yang sering terjadi politik parokial ini? Yaitu di wilayah yang sangat kecil. Contoh di pedesaan gitu ya, pedesaan dan yang lainnya, karena mempunyai sifat rasa bahwa tidak mendapat dukungan dari pemerintah dan yang lainnya. Itu yang membuat adanya politik parokial kawan-kawan sekalian. Yang selanjutnya adalah kita masuk kepada ciri-ciri budaya politik parokial. Apa saja sih ciri-cirinya kawan-kawan sekalian? Ciri-cirinya yang pertama itu adalah rendahnya dukungan kepada pemerintah. Yang kedua adalah adanya kedekatan mereka dengan suku, daerah, agama, dan kelompok etnis yang lainnya. Memandang keberhasilan dengan pesimis. Nah, maksudnya itu adalah rendah dukungan kepada pemerintah itu apa? Jadi si warga negara itu, kawan-kawan sekalian, itu rasa mendukung pemerintahnya itu sedikit, bahkan berkesan berkesan seolah-olah iyalah urus aja oleh pemerintah gitu ya. Itu, dan memandang dirinya itu tidak perlu. Itu. Yang kedua adalah adanya kedekatan warga dengan suku dan daerah. Jadi inti dari sini adalah terlalu mementingkan kelompok etnisnya sendiri. Nah, itu ada dalam ciri-ciri politik parokial. Yang ketiga adalah memandang keberhasilan dengan pesimis, bahwa ketika dia ingin terjun ke dunia politik atau dia ingin memberikan suara terhadap politik, dia berpikir, kenapa sih saya harus memberikan ini? Ujung-ujungnya gini juga. Nah, itu pandangan-pandangan yang pesimis. Oke. Yang selanjutnya kawan-kawan sekalian, ini masuk kepada budaya politik subjek. Apa itu budaya politik subjek? Budaya politik subjek adalah budaya politik yang terjadi ketika warga negara telah memiliki pengetahuan mengenai apa? Mengenai pemerintahan serta kebijakan, namun tidak terlibat berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Maksudnya apa? Contoh kita tahu bahwa negara kita negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tahu bahwa pemerintah mengeluarkan satu kebijakan, kita tahu. Itu adalah sebuah pengetahuan, namun kita tidak terlibat dalam menentukan kebijakan, kita tidak terlibat dalam dalam struktur birokrasi kenegaraan gitu. Nah, kita hanya pahami saja, kita hanya memahami saja. Dan di sini ini masuk kepada ciri-cirinya kawan-kawan. Cirinya adalah adanya dukungan yang tinggi terhadap pemerintah. Karena tadi berbicaranya adalah memahami tentang pemerintahan, memahami tentang kebijakan, maka kawan-kawan sekalian, itu ciri yang pertama itu ada dukungan yang tinggi terhadap pemerintah, gitunya. Mendukung semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Yang selanjutnya adalah terdapat lebih banyak kepercayaan terhadap grup lain. Nah, ini sama dengan parokial ya. Parokial ciri yang kedua itu adalah terlalu dominan atau terlalu tinggi kepercayaan itu terhadap grup-grup yang dia yakini. Contoh organisasinya. Contoh seperti saya, seperti bapak ini aktif di organisasi himpunan mahasiswa Islam contoh. Kemudian di BEM dan yang lainnya, maka bapak itu terlalu kepercayaan itu terlalu tinggi terhadap organisasi tersebut. Nah itu ya contohnya seperti itu. Yang selanjutnya adalah tidak menganggap diri sendiri berpengaruh terhadap politik. Jadi saking percayanya terhadap pemerintah, dia itu seolah-olah saya mah tahu, saya mah naon atuh itunya mau kayak pengaruhan dan yang lainnya. Itu bukan ciri politik dari politik subjek gitu ya. Selanjutnya adalah kawan-kawan sekalian, ini masuk kepada budaya politik partisipan. Apa itu budaya politik partisipan? Budaya politik saat warga negara telah memiliki orientasi terhadap ketiga objek politik. Apa saja objek politik itu? Telah kita pahami dulu, itu adalah objek, baik objek umum, yaitu objek umum itu apa saja yang kemarin yang Bapak sampaikan adalah yaitu adalah sejarah bangsa, negara, simbol negara, wilayah, konstitusi, lembaga negara, kekuasaan dan yang lainnya. Itu mempunyai orientasi terhadap hal itu. Abi mah yang jadi kepala desa, atau abi mah yang jadi presiden, abi mah arek aktif di dewan, atau abi mah rek naon. Dan juga baik objek input maupun objek output. Itu ya maksudnya dari ada orientasi. Orientasi itu adalah tujuan. Ya teman-teman. Ya sebenarnya ada gambar di bawah ini. Ada gambar di bawah ini adalah ini menjelaskan bahwa ketika sudah partisipasinya sudah budaya politik partisipan, maka dia tidak akan ragu memberikan suara terhadap pemimpinnya. Mungkin seperti itu. Yang selanjutnya adalah ada ciri dari budaya politik partisipan. Pertama, memiliki keyakinan penuh terhadap pemerintah. Itu sudah pasti karena mereka ada orientasi terhadap hal itu. Yang kedua adalah mengikuti pemilu. Ini bukti pertama, bukti bahwa ketika sudah partisipan, pengetahuannya tinggi tentang pemerintahan, tentang negara, tentang kebijakan dan yang lainnya, maka dia tidak akan ragu untuk mengikuti pemilu. Rasa kepercayaannya sangat akan muncul bahwa dan berorientasi bahwa dirinya akan satu suara itu mampu mengubah 5 tahun ke depan. Akan ada prinsip hal itu. Kemudian selanjutnya adalah berpengaruh terhadap politik. Jadi beliau beranggapan bahwa saya ini mempunyai pengaruh tinggi terhadap politik gitu. Jadi satu suara saya itu berpengaruh terhadap politik, terhadap suara-suara yang lain. Itu ya seperti itu. Paham nggak? Paham ya, mudah-mudahan paham. Selanjutnya ada model budaya politik. Di sini ada model budaya politik itu ada terbagi menjadi 3 bagian kawan-kawan sekalian. Yang pertama itu adalah model demokrasi industrial. Ini ada pertama model industrial. Yang kedua ada masyarakat sistem politik otoriter. Itu model-modelnya. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat demokrasi pra-industrial. Kita jelaskan apa sih industrial itu, apa sih otoriter itu, apa sih pra-industrial itu. Kayak kawan-kawan sekalian. Bahwa kawan-kawan sekalian di sini adalah pada model ini sebagian masyarakat terutama aktivis itu dia itu adalah seorang yang kritik terhadap pemerintah, mempunyai satu pemikiran untuk membangun pemerintahan. Kemudian adalah kritis itu mempertanyakan segala sesuatu hal yang tidak dimengerti. Itu untuk taraf industrial ini mencapai 40-60% keberhasilannya. Lalu siapa saja yang menjadi industrial ini? Yaitu adalah aktivis dan peminat politik gitu ya kawan-kawan sekalian. Lalu aktivis dan peminat politik ini adalah kawan-kawan sekalian, ini siapa saja mungkin ya. Aktivis ini kawan-kawan sekalian bahwa dia akan mendorong kebijakan publik yang pro masyarakat. Itu yang pertama.
Nah, minat politik juga sama, akan mendorong terhadap kebijakan dari pemerintah atau dan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah sistem politik industrial. Apa tuh sistem politik industrial? Sistem politik otoriter. Nah, pada model ini atau pada model otoriter ini, sebagian besar masyarakatnya berbeda politik subjek yang pasif. Nah, jadi kan dulu ada tipe politik subjek gitu ya. Dia itu paham, pengetahuan, tunduk, tapi pasif gitu. Pasif itu tidak mau ikut aktif dalam kegiatan apapun, yang pemerintahan, dalam pemilu, dalam tim ses dan yang lain, itu dia tidak mau. Nah, seperti itu. Jadi cenderung pasif, cenderung diam. Nah, itu masuknya kepada sistem politik otoriter. Dia berkehendak dengan dirinya sendiri gitu kan. Soalnya kalau dia tidak mau ya udah tidak mau gitu. Nah, kemudian tunduk. Nah, ada tunduk gitu ya. Tunduk terhadap siapa gitu? Tunduk terhadap tunduk terhadap kelompoknya. Nah, cenderung kelompok partisipan itu gini, kelompok yang sistem politiknya otoriter, kawan-kawan sekalian, ini terdiri dari para petani, buruh tani, ini gitu. Jadi mereka itu seolah-olah kenaon sih gitu kan. Nah, tapi mereka mengikuti semua kebijakan dari pemerintah. Yang selanjutnya adalah model politik pra-industrial. Model politik ini sebagian besar masyarakatnya menganut budaya politik parokial. Jadi si pra-industrial ini memegang budaya politiknya adalah budaya politik parokial. Mereka hidup di pedesaan dan tuna aksara. Jadi pra-industrial ini adalah mereka yang tidak bisa membaca, mereka yang tidak tahu akan informasi, tinggalnya di pedesaan yang terpencil. Contoh di suku di manalah, di Garut mungkin nggak ada lah yang seperti ini gitu, tapi pasti ada sebagian gitu ya. Itu ya, jadi ada pedesaan, ada tunaksara yang tidak bisa baca. Nah, ini model budaya ini, maka model budaya politik parokial ini akan muncul ketika tidak tahu gitu, tidak paham dan yang lainnya. Lalu jumlah kelompok partisipasinya yang berpartisipasi dalam politik perindustrian sangat sedikit. Kenapa? Karena tadi dia itu ada tuna aksara, kemudian juga tinggalnya di pedesaan. Itu ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Nah, nanti kawan-kawan untuk pertemuan yang selanjutnya Bapak akan kasih materi tentang kasih sebuah penelitian ya di lingkungan masyarakat tentang tipe-tipe budaya politik. Apakah di lingkungan kawan-kawan ini budaya politiknya parokial atau subjek atau partisipan? Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Salam, yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal, yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.